Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Marlina Septiani. Nah teman-teman, video saya kali ini membahas tentang andaikan saya menjadi seorang menteri pendidikan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, supaya teman-teman semua makin sayang kepada saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Marlina Septiani, mahasiswi Universitas Negeri Medan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi S1 Pendidikan Fisika dengan NIM 4212421012. Nah teman-teman, video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas KKNI Project mata kuliah Filsafat Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu dosen pengampu Ibu Penny Husnahandayani, SPD, MPD. Pendidikan yang berkualitas menjadi penyokong kemajuan suatu bangsa dan negara. Negeri manapun, termasuk Indonesia, pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk mencetak sumber daya manusia yang handal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan proses edukasi yang efektif dan efisien. Nah, guys, membahas tentang tema ini, seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia sangatlah jauh berbeda dengan sistem pendidikan yang ada di luar negara lain seperti di Amerika, Inggris, Prancis, Finlandia, dan negara lainnya. Mengapa saya katakan sistem pendidikan di Indonesia sangat jauh berbeda dibandingkan sistem di negara luar? Karena sistem pendidikan di negara Indonesia sangatlah kurang pendidikan karakternya. Nah, kalian tahu tidak bahwa pendidikan karakter di negara Jepang memiliki 76 pendidikan karakter, sedangkan di negara Indonesia hanya memiliki 18 pendidikan karakter. Sangat jauh berbeda bukan? Tentunya sangat jauh berbeda. Begitulah alasan saya mengapa saya katakan pendidikan karakter di Indonesia sangatlah jauh berbeda dibandingkan negara lain. Lantas, bagaimana sistem pendidikan di negara Indonesia? Nah, Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini dalam negeri Indonesia adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Nah teman-teman, kalian tahu tidak bahwa di negara Indonesia sudah menerapkan 5 sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem pendidikan terbuka, yaitu sistem ini berguna untuk mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman-teman sekelasnya. Yang kedua, sistem edukasi beragam. Negeri Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan ini dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, non-formal, dan informal. Adapun sistem pendidikan yang ketiga yaitu sistem pendidikan dengan orientasi nilai, yang maksudnya sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar. Para murid diberikan pendidikan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, tenggang rasa, dan kejujuran. Yang keempat yaitu sistem edukasi efisien dalam pengaturan waktu. Di dalam sistem ini, maksudnya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat, sehingga murid tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Yang kelima, sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, yang maksudnya Indonesia selalu dinamis alias berubah dari zaman ke zaman. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Salah satu kurikulum yang merupakan hasil dari perubahan zaman yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum 2013. Nah teman-teman, sebelum masuk kepada pembahasan tentang kekurangan sistem pendidikan di Indonesia,
kita terlebih dahulu membahas kelebihan di sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kelebihan yang ada di sistem pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, biaya pendidikan di Indonesia sangatlah terjangkau. Yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia memiliki sistem pendidikan yang transparan. Yang ketiga, sistem pendidikan di Indonesia memiliki kurikulum yang disusun oleh para ahli yang berpengalaman. Yang keempat, sistem pendidikan di Indonesia memiliki pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Nah, teman-teman, saatnya kita akan membahas kekurangan yang ada pada sistem pendidikan di Indonesia. Nah, di bagian kekurangannya inilah saya akan mengambil sebuah tujuan dan sebuah tema yang akan saya bawakan di video saya kali ini, yaitu apa yang akan saya lakukan jika saya menjadi seorang menteri pendidikan. Nah, kita kembali ke topik kekurangan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia memiliki kekurangan, diantaranya yang pertama, tenaga pendidikan yang belum merata. Maksudnya di sini yaitu tenaga pendidik. Yang dimaksud tenaga pendidik yaitu guru. Tenaga pendidik atau guru ini sangatlah belum merata di negara Indonesia. Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan, sementara itu daerah-daerah yang masih tertinggal atau seperti di daerah pedesaan kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Nah, kekurangan yang kedua yaitu penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Maksudnya di sini adalah banyak di negara Indonesia ini sarana pendidikan hanya terpenuhi di daerah perkotaan saja. Sementara di daerah pedesaan atau di daerah yang tertinggal banyak sarana pendidikan seperti peralatan sekolah, seperti perpustakaan sekolah. Banyak di daerah daerah yang tertinggal itu banyak yang belum memiliki sarana pendidikan yang belum lengkap. Banyak yang belum memiliki perpustakaan di daerah yang terpencil tersebut. Nah, yang ketiga itu banyak para pelajar di Indonesia belum bisa menempuh pendidikan dikarenakan keterbatasan ekonomi. Nah, yang keempat kekurangan itu yaitu kurikulumnya masih sangat teoritis. Maksudnya kurikulum di Indonesia belum dijalankan secara maksimal. Banyak pendidikan di Indonesia belum semuanya melakukan kegiatan praktikum. Banyak pendidikan di Indonesia hanya menerapkan prinsip teori saja. Banyak pendidikan di Indonesia yang tidak membudayakan membaca, sedangkan di negara lain pendidikan di negara lain itu sangat mengutamakan budaya membaca dalam setiap pendidikan. Nah, teman-teman, kembali ke topik. Andaikan saya menjadi seorang menteri pendidikan, apa sih yang akan saya lakukan? Apa sih yang akan saya terapkan demi mengatasi segala kekurangan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia? Yang pertama, saya akan menerapkan prinsip budaya literasi atau budaya membaca kepada setiap pendidikan yang ada di Indonesia atau setiap pendidikan yang ada di setiap daerah. Dan yang kedua, saya akan memfasilitasi setiap perpustakaan kepada setiap pendidikan yang ada di setiap daerah. Yang ketiga, saya akan menyebarluaskan, meratakan pembagian sarana dan prasarana terhadap kegiatan yang menunjang di dunia pendidikan. Saya akan meratakan pembagiannya kepada setiap daerah yang ada di Indonesia, mau daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan yang terpencil. Yang ketiga, saya akan menyebarluaskan dan meratakan pembagian dan penugasan guru-guru yang profesional dan berkualitas kepada setiap daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan ekonomi yang ada pada setiap negara di Indonesia,
yang ada setiap daerah Indonesia, banyak pelajar yang tidak menempuh dunia pendidikan diakibatkan keterbatasan ekonomi. Nah, di sini saya akan memberikan biaya bidik misi kepada setiap pelajar yang memiliki kemampuan atau memiliki kemampuan intelektual, memiliki kepintaran dalam menempuh dunia pendidikan. Saya akan memiliki bidik misi kepada setiap pelajar yang ingin bersekolah atau yang ingin menempuh pendidikan setinggi mungkin. Yang keempat, saya akan merubah prinsip belajar para pelajar di Indonesia, yaitu prinsip belajar pada pendidikan pada saat ini yaitu menerapkan pendidikan kurikulum 2013, di mana yang seharusnya para pelajar ini harusnya bersikap aktif dalam mengambil kegiatan dalam proses belajar mengajar. Nah, banyak pelajar di negara Indonesia ini belum menerapkan kurikulum tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan peraturan bahwa di mana setiap pelajar harus belajar aktif dalam mengambil kegiatan, dalam mengambil keputusan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Jika kedapatan kebanyakan guru yang akan memberikan pengetahuan tetapi muridnya hanya diam saja, hanya monoton, saya akan memberikan sanksi kepada setiap sekolah yang menerapkan prinsip tersebut. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai topik ini. Penjelasan mengenai topik ini. Satu pesan saya kepada setiap penonton video ini, belajarlah sungguh-sungguh, raihlah ilmu yang setinggi mungkin, gapailah cita-citamu demi masa depanmu yang cerah. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah dalam penyampaian video saya, ataupun jika ada tingkah laku yang salah dalam penyampaian video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Marlina Septiani, mohon undur diri dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!